terkasih, kita akan melihat pada bagian yang kedua dari revolusi akhlak yang sejati. Dan subtemanya adalah sumber utama dan asal dan hakikat daripada akhlak itu sendiri. Ya, kalau kita bertanya dari mana sumbernya akhlak itu? Dari manakah dasar pembentukan daripada akhlak itu sendiri? Atau seberapa muliakah akhlak itu sehingga kita harus mengejarnya? Ya, dan lingkupnya, apa hubungannya dengan Allah? Dalam kondisi seperti apa Allah memberikan akhlak itu dalam kehidupan kita manusia? Nah, ini akan ada kita lihat tentang kunci atau sumber daripada akhlak itu sendiri. Nah, coba kita melihat, saya kasihkan outline daripada apa yang kita akan bicarakan di bagian kedua ini. Kita akan melihat sebuah level pasca kejatuhan. Jadi ketika manusia telah jatuh, akhlaknya seperti apa? Dan setelah itu kita melihat apakah akhlak itu dasarnya adalah dari level saat penciptaan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, kita bisa melihat bahwa Allah menginginkan manusia berkenan kepadanya dengan memberikan 10 hukum Taurat yang berisi norma-norma yang dia inginkan manusia lakukan. Tetapi itu pun gagal sehingga apa? Allah datang sendiri dan menebus manusia. Di sini yang akhirnya membuat adanya yang kita kenal dengan new creation, ciptaan yang baru itu. Nah, tapi kita harus bertanya, apakah new creation yang terjadi itu didasarkan pada level ketika pasca kejatuhan? Artinya apa? Kalau hal seperti itu berarti hanya sekedar norma. Karena apa? Ketika kejatuhan kan sudah akhlak buruk dan akhlak baik sudah ada. Apakah hidup ciptaan yang baru itu didasarkan pada itu? Atau didasarkan pada saat penciptaan di mana manusia masih begitu indah di hadapan Tuhan dalam kemuliaan dan kehormatan yang Tuhan berikan? Karena memang bisa di level ini, ya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah level yang lebih utama, yang lebih istimewa, di mana new creation itu didasarkan pada level yang istimewa ini. Sehingga apa? Membuat sebuah perubahan yang luar biasa, baru, yang betul-betul baru. Ya, ini menjadi outline bagi kita. Kita akan mulai bahwa ada level pasca kejatuhan, akhlak terbentuk setelah kejatuhan. Saudara, kalau kita memandang seperti ini, maka akan terjadi adalah akhlak yang baik dan yang satu adalah akhlak yang buruk. Sudah ada di hadapan manusia, sehingga manusia tinggal memilih akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Ya. Nah, itu kita bisa belajar banyak dari kisah tentang Mahabharata, kisah tentang perang Bharatayuda, di mana ada apa? Begitu banyak karma baik dan karma buruk. Ketika orang itu berbuat baik, maka hidupnya akan baik. Tapi ketika dia berbuat buruk, ada konsekuensi. Dan itu diceritakan dengan indahnya tentang akhlak ini di dalam kisah perang Bharatayuda, sebagaimana film ini. Tetapi kita juga bisa melihat ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima akan 2 loh batu, di mana itu berisi 10 hukum Taurat. Ini adalah tatanan-tatanan yang Tuhan inginkan manusia kerjakan dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya 10 hukum Taurat, dari 10 hukum Taurat oleh orang Yahudi dibuat menjadi aturan-aturan sebanyak 613 mitzvot. Ya, sehingga dalam kehidupan itu begitu diatur sedemikian supaya jangan berdosa kepada Tuhan. Semua ini dilakukan manusia, adalah upaya manusia untuk apa? Memberikan akhlak yang mulia kembali kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan. Tetapi kita lihat hasilnya pun tidak ada bedanya. Bahwa manusia dengan semua yang sudah diberikan itu tetap apa? Tetap melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan tetap tidak berkenan kepada Tuhan dengan apapun yang mereka lakukan. Saudara yang terkasih, untuk itulah kita harus lebih lagi mengenal akan level utama daripada akhlak ini terbentuk, yaitu apa? Sebelum kejatuhan, setelah penciptaan terjadi, penciptaan manusia, akhlak yang mulia itu kita bisa kenal ketika kita membaca di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai dengan 6. Dikatakan demikian, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah,
dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ada kemuliaan, ada kehormatan. Disitulah akhlak yang luar biasa murni yang berkenan kepada Allah itu ada. Dan disitulah sebenarnya sumber kita. Saudara yang terkasih, kita melihat di dalam penciptaan ketika terjadi hubungan yang harmonis antara Allah dan manusia. Karena apa? Karena ketika Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Akhlaknya pun baik, tidak ada akhlak yang buruk. Semua sungguh amat baik. Dan terjadi sebuah relasi yang luar biasa baik antara Allah dan manusia. Nah, apakah ini merupakan sumber daripada akhlak itu yang akhirnya jatuh dan rusak? Atau ada sebuah sumber yang luar biasa? Saya katakan ada level yang istimewa daripada akhlak itu. Ketika apa? Ciptaan yang baru itu didasarkan pada level yang istimewa. Ya, kalau kita bisa melihat seperti ini, new creation itu bersumber daripada level yang istimewa itu. Nah, kita akan melihat sebentar tentang apa yang level yang istimewa itu. Karena level itu ketika dia bumi, seluruh isi dunia ini dijadikan, dia dimasukkan di dalam penciptaan. Tetapi ada sebuah level istimewa daripada akhlak itu yang akan kita lihat. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk melihat level istimewa itu seperti apa. Ya, karena apa? Level yang istimewa ini adalah akhlak itu terbentuk dari atribut langsung daripada Allah sendiri. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Lalu dikatakan sebab Allah adalah kasih. Artinya apa? Artinya di dalam atribut Allah, sifat Allah itu ada kasih. Dan disitulah sumber daripada akhlak yang sejati yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, God is love. Inilah sumber akhlak yang sejati. Ya, karena apa? Ketika Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam hubungan perikoresis di mana mereka bersinergi satu dengan yang lainnya, ya, di dalam kesetaraan, di dalam kesatuan yang tidak terpisahkan daripada pribadi-pribadi Allah ini, ada sebuah yang keluar yang adalah merupakan kasih, di mana terpancar keluar itu dalam seluruh alam semesta ini, bahwa ada kasih Allah yang adalah sumber daripada akhlak manusia. Disitulah peran kasih Allah yang menjadi sumber utama daripada akhlak manusia itu nyata dalam kehidupan kita. Dan itu diberikan kepada Adam ketika hari penciptaan itu, ketika Allah menafaskan itu dalam hidup Adam sehingga dia menjadi hidup. Tetapi yang terjadi adalah rusak total. Ya, akhlak itu rusak total dan akhirnya manusia hidup dalam dosa. Dan new creation, ciptaan baru bisa terjadi adalah ketika Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dikembalikan kepada akhlak yang semula. Melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus terjadi pembentukan manusia yang baru. Sebuah revolusi yang terjadi dalam hidup manusia ketika apa? Revolusi akhlak itu adalah ciptaan yang baru. Ya, sehingga ciptaan yang baru itu mengarah kepada atribut Allah, di mana Allah adalah kasih. Nanti kita akan melihatnya semua di dalam bagian yang ketiga. Ini sangat menarik dan saya berharap kita mengikuti terus pembahasan saya ini supaya apa? Kita memiliki sebuah pemahaman tentang akhlak yang sejati itu seperti apa dan bagaimana revolusi itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.